Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Mutakim, SPD, MM. Saya Muhammad Saputra selaku moderator hari di presentasi kali ini beserta teman-teman saya. Yang pertama ada Adlan, kedua ada Adi, saya sendiri Muhammad Saputra. Yang keempat ada Muhammad Rizky Naswan, yang kelima ada Darul Latif. Profil singkat PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN tertua di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 276 tahun sebagai penyedia jasa layanan pos, kurir, logistik, dan keuangan. Jaringan tersebar luas hingga ke pelosok negeri, menyediakan jasa pengiriman dan mendukung inklusi keuangan OSL Plus, OSL Pos. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu bidang usaha PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia membagi lingkup bisnis menjadi dua, yaitu bisnis surat paket dan jasa keuangan. Berikut di antaranya. Yang pertama itu ada pos internasional, yaitu Express Mail Service. Yang kedua itu ada paket cepat internasional. Dan yang ketiga itu ada pos tercatat internasional. Dan juga ada pos domestik, yaitu kargo retail, udara atau darat, paket pos jumbo, paket kilat khusus, pos ekspres. Dan yang ketiga itu ada jasa keuangan, yaitu Pun Distribution, Bank Channeling, Wesel Post, dan Giro Post. Ini juga ada jumlah karyawan PT Pos Indonesia pada tahun 2020 sekitar ada 19.913 orang, dan di tahun 2021 ada sekitar 22.516 orang, dan di tahun 2021 sekitar 20.306 pegawai tetap. Ini adalah sejarah perkembangan PT Pos Indonesia. Pada tahun 1746, kantor pos didirikan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Pada tahun 1875, tahun ini Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf dengan status jawatan dengan nama Posten Telegraf Dienst. Dan pada tahun 1877, kolonial Dinas Pos Pemerintahan Belanda sudah berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postel Universelle atau UPU. Dan pada tahun 1945, 27 September 1945, Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Dan pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara dan Giro atau PN Pos dan Giro. Tahun 1978 tahun 1978 PT Pos berubah menjadi perusahaan umum Pos dan Giro. Dan yang terakhir itu pada tanggal 20 Juni 1999 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau yang bisa kita sebut Persero. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan PT Pos Indonesia. Visinya menjadi penyedia layanan pos logistik dan keuangan digital yang berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Misi satu, menyediakan layanan yang handal, cepat, dan integrasi berbasis teknologi digital. Dua, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, human capital, yang inovatif dan profesional. Tujuannya membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Selanjutnya, kondisi human capital. Kondisi human capital di PT Pos Indonesia sedang mengalami perkembangan yang positif, di mana PT Pos Indonesia mendapatkan penghargaan dari bidang SDM dari hasil transformasi yang dilakukan perusahaan.
Penghargaan yang diterima perusahaan berupa The Best Human Capital Support on Business Transformation, The Best Human Capital in Digital Transformation. Selain itu juga dalam hal motivasi dan komitmen PT Pos Indonesia mengetahui bahwa pentingnya motivasi bisa mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Maka PT Pos Indonesia bisa memberikan penghargaan agar karyawan bisa memberikan kinerja yang maksimal dan juga bisa meningkatkan motivasi yang tinggi. Dalam hal kreativitas juga, PT Pos Indonesia mendorong karyawan untuk meningkatkannya, karena PT Pos Indonesia menyadari bagaimana pentingnya kreativitas SDM untuk bisa bersaing di era digital saat ini. Analisis Gap HC, Human Capital Management HCM, Gap Analisis PT Pos Indonesia. Untuk kondisi saat ini, current state, keterbatasan kompetensi digital, sistem HCM parsial dan manual, budaya kerja lama, tantangan suksesi kepemimpinan, pelatihan kurang efektif, kendala online. Kesenjangan gapnya, kondisi yang diinginkan, desired state, SDM kompeten digital dan agile, sistem HCM transmigrasi berbasis AI, budaya inovasi dan berorientasi kinerja, manajemen talenta dan suksesi kuat, pembelajaran berkelanjutan efektif. Strategi menutup kesenjangan, gap closing strategis, transformasi HC berbasis teknologi, implementasi AI dalam HCM rekrutmen dan penilaian, program magang dan pengembangan talenta, magang hub, pelatihan keterampilan digital intensif, dan perubahan budaya, akhlak values. Strategi pengembangan HCM perusahaan. Ada aspek talenta execution dan learning dan development, performance dan manajemen, reward dan recognition. Dan untuk strategi dan implementasinya ada proses mencari dan menempatkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian, mengukur dan mengevaluasi kinerja agar selaras dengan target perusahaan, memberikan kompensasi dan penghargaan untuk motivasi kerja. Dan selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan PT Pos Indonesia, manajemen trainer, program terstruktur untuk merekrut dan melatih calon pemimpin masa depan. Perusahaan mencakup on-the-job training in class, training, cluster building, dan proyek akhir. Pelatihan digital talent, program yang dirancang khusus untuk pengembangan talenta digital sesuai kebutuhan bisnis PT Pos Indonesia. Pelatihan ekstensif diberikan kepada karyawan termasuk mereka yang akan pensiun untuk meningkatkan literasi usaha dan keterampilan kewirausahaan. On the job training dan pelatihan berkelanjutan karyawan juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tantangan dalam pengembangan HCM PT Pos Indonesia. Eksternal, persaingan ketat industri logistik, JNE dan T cepat. Transformasi digital cepat menuntut SDM melek teknologi. Perubahan pelaku konsumen yang ingin layanan cepat dan transparan. Regulasi pemerintahan yang terus berubah dan menuntut penyesuaian SDM. Untuk internalnya, struktur organisasi birokratis sehingga lambat beradaptasi. Kesenjangan kompetensi SDM terutama di bidang digital. Budaya kerja kurang agile dan minimal inovasi.
penilaiannya kinerja belum optimal, belum sepenuhnya berbasis KPI, keterbatasan anggaran pelatihan untuk pengembangan SDM. Studi kasus dan solusi. PT Pos Indonesia menghadapi pesaing ketat dari ekspedisi swasta yang lebih cepat dan agresif dalam promosi. Keterlambatan pengiriman, gangguan sistem, serta prosedur layanan yang kaku menurunkan kepuasan pelanggan. Selain itu, keterbatasan kualitas dan jumlah SDM membuat layanan kurang responsif. Walaupun volume pengiriman dari e-commerce meningkat, Pos Indonesia belum menjadi pilihan utama konsumen. Fokus utama perbaikan adalah meningkatkan keadalan layanan melalui SOP yang lebih fleksibel, pelatihan SDM, dan inovasi produk seperti Pos Same Day dan Pos Next Day. Di sisi teknologi, perusahaan perlu menstabilkan sistem dan memperkuat integrasi digital dengan e-commerce. Strategi ini bertujuan meningkatkan kecepatan layanan, kenyamanan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Kesimpulan, PT Pos Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan konsep human capital management melalui berbagai program pelatihan, digitalisasi, dan sistem manajemen berbasis kompetensi. Perusahaan berhasil menjaga keberlanjutan bisnis di tengah era transformasi digital. Human capital menjadi fondasi utama bagi PT Pos Indonesia untuk tetap relevan, inovatif, dan kompetitif di pasar logistik dan jasa keuangan nasional. Saran, peningkatan kolaborasi dengan universitas untuk mencetak SDM digital ready, dan juga bisa dengan perluasan digital leadership training bagi seluruh jenjang material. Yang terakhir, bisa dengan optimalisasi sistem penghargaan agar mendorong semangat kerja dan inovasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau penggunaan kata yang belum maksimal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.